Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Aryo Prabowo dalam pelajaran PJOK. Di tema ke-6 yaitu merawat hewan dan tumbuhan. Lalu subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Lalu materinya adalah tentang variasi gerak melompat pada permainan kupu-kupu di taman. Nah, anak-anak, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kelancaran dalam belajar dan manfaat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran ini dengan penuh semangat dan anak-anak bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan kita ini di subtema 3 pada tema 6, yakni tumbuhan di sekitarku. Nah, berkaitan dengan subtema ini, Pak Guru mau tanya pada anak-anak tentang tumbuhan di sekitar anak-anak. Ayo sebutkan apa saja tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak. Coba, misal kalau ada bunga, sebutkan bunga melati, atau bunga mawar, atau bunga lainnya. Lalu kalau ada pohon bisa disebutkan ya, pohon mangga, pohon kelapa, atau pohon lainnya. Atau juga sayur bayam, sayur tomat, sayur kangkung, dan lain sebagainya. Silahkan diisi di kolom komentar. Sudah? Baik. Nah, sekarang Pak Guru akan menyampaikan dulu apa saja tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini, diharapkan nanti anak-anak mampu memperhatikan aturan permainan kupu-kupu. Nah, kemudian anak-anak setelah itu dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai dengan irama dengan benar. Lalu, yang berikut anak-anak mampu mempraktikkan prosedur variasi gerak melompat sesuai dengan irama dengan benar. Nah, demikian ya anak-anak untuk tujuan belajarnya. Bagaimana, sudah siap? Mari kita mulai untuk pembelajaran PJOK, yaitu pada pertemuan ini tentang permainan kupu-kupu di taman. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak lihat di sini, ada 2 ekor kupu-kupu sedang hinggap di bunga, ya. Nah, kita akan melakukan permainan kupu-kupu di sini. Nah, sebelum itu Pak Guru ingin sampaikan apa saja atau bagaimana cara bermain untuk permainan kupu-kupu di taman ini. Nah, yang pertama, buatlah 2 kelompok. Lalu, kelompok 1 nanti menjadi bunga dan kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Nah, masing-masing kelompok bisa 1 orang saja. Dengan kata lain, anak-anak bisa bermain dengan 2 orang yang nanti bisa meminta bantuan saudara yang ada di rumah, bisa kakak atau adiknya ya. Nah, kemudian kupu-kupu berdiri di belakang bunga seperti berikut ini ya. Jadi anak-anak berdiri atau berbaris kurang lebih seperti ini. Kemudian yang di depan adalah bunga. Nah, kemudian yang belakang adalah sebagai kupu-kupu. Sampai di sini paham anak-anak? Bagus sekali kalau sudah paham. Pak Guru lanjutkan ya. Nah, berikutnya anak-anak, untuk cara bermain selanjutnya yaitu ketika pemimpin permainan ya menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu melompat di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ya. Jadi, ketika pemimpinnya siapa anak-anak?
Nah, pemimpinnya bisa bergantian. Nah, misal pertama pemimpinnya adalah kupu-kupu. Nah, jika sudah nanti pemimpinnya diganti dengan bunga ya, bergantian boleh. Atau bisa meminta bantuan orang lain sebagai pemimpin. Misal saudara atau orang tua ya. Nah, tugas pemimpin pada permainan ini adalah menyebutkan satu bilangan genap ya. Nah, satu bilangan genap, contoh. Berapa anak-anak bilangan genap? Ayo. Ya, bagus sekali. Contohnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya ketika ada yang menyebut bilangan genap, maka kupu-kupu melompat di belakang bunga sebanyak 5 kali ya. Nah, cara melompatnya anak-anak bisa lihat atau perhatikan berikut ini. Dimulai dengan bersiap, lutut agak ditekuk seperti ini, pandangan ke depan, kedua tangan mengepal, lalu tekuk lutut ya, badan agak merendah, kemudian tolak tubuh ke atas ya, sehingga melayang, lalu turun. Nah, itu untuk cara melompat pertama ya. Kita ulangi lagi anak-anak untuk melompatnya ya. Bersiap, jongkok dan lompat. Paham anak-anak? Nah, berikutnya anak-anak ada cara atau melompat yang kedua. Nah, yang kedua ini anak-anak melompat menggunakan satu kaki untuk tumpuan ataupun mendaratnya. Bisa anak-anak lihat berikut ya. Ya, angkat satu kaki, kemudian angkat keduanya ya dengan melompat lalu mendarat. Kita ulangi lagi ya. Dimulai dengan bersiap, kemudian lompat satu kaki dan mendarat. Paham ya sampai di sini anak-anak untuk cara melompat? Baik, selanjutnya untuk cara bermainnya anak-anak, yaitu jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan kupu-kupu. Ya. Nah, bilangan ganjil itu berapa saja anak-anak? Ayo. Ya, bagus sekali. Ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Nah, cara bertukarnya bisa anak-anak lihat berikut ini dengan berlari ya, pindah tempat. Gitu ya anak-anak? Nah, sekarang Pak Guru akan menunjukkan atau mencoba permainan ya. Nah, sekarang sebagai pemimpin di sini contohnya adalah Pak Guru. Pak Guru akan menyebutkan angka genap di sini. Nah, kalau ada orang atau pemimpin menyebut angka genap, maka anak-anak harus bagaimana tadi? Ya, bagus sekali. Anak-anak yang di belakang atau kupu-kupu harus melompat sebanyak 5 kali. Nah, sekarang contoh Pak Guru akan menyebutkan angka 2. Nah, karena angka 2 genap, maka kupu-kupu melompat sebanyak 5 kali. Ya. Ya, seperti itu. Paham ya anak-anak? Baik, nah berikutnya jika Pak Guru atau pemimpin menyebut angka ganjil, contoh berapa ayo? Ya, contoh 3. Maka mereka harus bertukar posisi. Paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, nanti pemimpin atau yang menyebut angka itu boleh menyebut angka selanjutnya, bebas mau ganjil atau genap ya. Intinya anak-anak mendengarkan dan Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dimengerti ya.
Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.